Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Musliati. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kampus IKIP Sidoarjo Bandung, sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata mandiri, dan saya sedang melaksanakan observasi mewawancarai salah satu UMKM ya yang Pak yang ada di sini gitu, dan saya minta waktunya pada Bapak sebentar untuk menjelaskan tentang beberapa usaha yang sedang Bapak rintis gitu ya. Dengan bisa perkenalan diri dulu dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Vicky. Baik Pak Vicky, dari bagaimana sih Bapak awal mulanya Bapak terjun di budaya ikan cupang, betul? Betul. Ya. Bagaimana awal mulanya Bapak terpikir untuk terjun di bidang itu? Ya, awal mula saya terjun di cupang itu pada tahun kemarin ya, 2020. Tepatnya bulan Mei. Tepatnya itu saya udah lebaran, sudah saya pulang habis kontrak dari perusahaan lah. Terus saya terjun di situ, ada banyak, aku kalau kayak gini suka ya. Awal mula saya budidaya cupang itu awal Mei 2020 ya, tepatnya pas sudah lebaran lah, lebih tepatnya lagi. Dan ada beberapa komunitas atau paguyuban yang saya ikuti, yang jadi itu untuk memperdalam ilmu saya ya tentang cupang, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya sampai sekarang mulai lebih tahu, mulai sedikit bisa gitu tentang berbudidaya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dan masih berjalan sampai sekarang. Baik Bapak, dan jika saya boleh tahu jenis-jenis apa saja yang Bapak budidaya di tempat Bapak, dan bagaimana proses pemasarannya dari hasil budidaya ikan cupang tersebut, Bapak? Ya, untuk jenis-jenis ikan cupang ada berbagai macam jenis ya. Yang mungkin saya tahu itu ada plakat, crown tail atau biasanya disebut serit, terus half moon, ada double tail juga, ada rose tail. Ya mungkin itulah yang saya tahu. Mungkin masih ada banyak jenis lagi. Terus untuk penjualan ikan cupang tersebut biasanya saya saya jual ke teman-teman saya melalui, ya mungkin dia jadi resellernya, saya yang budidayanya gitu. Oke, baik begitu Bapak ya. Dan seperti Bapak ketahui sendiri gitu ya, situasi sekarang itu dari pandemi COVID-19 ini, apakah ada dampak kepada budidaya Bapak atas terjadi pandemi ini? Untuk misalkan pengaruh dari pemasaran yang menurunkah atau bagaimana? Ya, untuk awal-awal mungkin masih awal COVID itu mungkin masih berjalan biasa ya, masih lancar gitu. Tapi setelah ada beberapa periode, ada PPKM, ada apa yang pertama itu? Lockdown ya? Ya, lockdown. Kalau mungkin yang waktu awal lockdown itu masih berjalan, jualannya itu masih lancar lah, bisa dibilang lancar gitu. Dan saya udah masuk ke PPKM akhir-akhir bulan ini agak sedikit santai lah, dibilangnya di kita santai gitu, nggak terlalu kayak yang awal-awal kita udah panen gitu. Oh, baik Bapak. Dan jika boleh tahu nih ya Pak ya, harapan Bapak ke depan gitu, apalagi dari adanya pandemi COVID-19 ini, harapan Bapak ke depan tentang budidaya Bapak atau tentang hal lebih baik lainnya gitu, harapan Bapak apa Pak? Ya, harapan saya untuk pembudidaya cupang ya, saya sendiri tentunya pasti ingin lebih maju lagi, ingin lebih lancar lagi jualan ikannya, terus budidaya juga lancar lah gitu. Nggak ada hambatan, apalagi kalau lagi ada PPKM kayak gitu ya, syukur mah dijauh-jauhin lah aturan-aturan PPKM atau apa gitu, karena itu tuh benar-benar menghambat semuanya gitu. Oh iya, baik Bapak, terima kasih Bapak atas penjabarannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan
lebih maju lagi usaha Bapak ya. Amin ya. Terima kasih. Terima kasih. Apa dapat Bapak deskripsikan bagaimana program Bapak ke depan untuk lebih meningkatkan budidaya Bapak sendiri? Ya, untuk progres kedepannya saya mungkin akan lebih meningkatkan lagi jenis, memperbanyak jenis, dan meningkatkan kualitas ikan saya di farm saya di Rumah Cupang ya. Farm saya namanya itu Rumah Cupang. Dan mungkin di ikan cupang sendiri ada kontesnya, ada lombanya gitu. Dan mungkin saya akan lebih fokus ke ikan kontes tersebut. Oh baik Bapak, kalau boleh saya bertanya lagi, apakah ada suatu organisasi atau paguyuban tertentu yang bisa mencakup beberapa wadah seperti apa namanya orang-orang yang terjun dalam penyuka ikan cupang Ya, ini? ada Mbak. Itu nama komunitasnya WBC Wijaya Beta Community ya. Dan itu udah berdiri ya belum lama sih, tapi kalau dari paguyuban itu udah lama, tapi terbentuknya nama WBC itu baru-baru kemarin gitu. Dan kebetulan juga kita mau ngadain event gitu. Event ya perkontesan tentang cupang. Oh iya baik Iya. Bapak, tentu saja adanya pandemi ini apapun kegiatannya tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bapak ya. Siap. Ayo baik, terima kasih. Baik Bapak ya, sebagaimana yang telah Bapak jelaskan, hasil dari budidaya ikan cupang Bapak sendiri dipasarkan melalui para reseller gitu kan ya. Ya. Jika saya boleh usul tuh bisa jadi kita buat akun media sosial seperti Facebook, YouTube, dan kita pasarkan di situ gitu Pak. Jadi kan banyak cakupannya itu lebih luas gitu Pak ya. Seperti yang Bapak ketahui, nama farm Bapak itu Rumah Cupang kan ya. Ya, Nanti kita benar. pasarkan di situ. Apa Bapak setuju gitu? Itu masih sebenarnya masukan yang sangat bagus lah ya. Mungkin kita bisa pasarkan di media sosial gitu menurut Mbaknya. Iya, baik. Ayo. Terima kasih Bisa ya Pak ya. masuk Iya. Iya, makasih ya.